Tuhan, selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi di dalam bersama kita akan menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita percaya selalu saya katakan ada Tuhan yang akan melawat kita, ada Tuhan yang menjamah kita ketika kita menyediakan tahta buat Tuhan lewat pujian penyembahan kita, maka sesuai dengan firman-Nya Dia akan berhadirat di tengah-tengah kita. Dan kalau Dia hadir, Dia berhadirat, maka ada sesuatu yang Dia berikan buat saya dan saudara. Ada sesuatu yang dialirkan buat setiap saya dan saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat suatu pujian 1503, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Dengan iman pernyataan kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan yang setia, amin, yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan
Sungguh benar Tuhan, bahwa hanya Engkaulah saja sumber segalanya bagi hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Amin. Engkau adalah sumber yang tidak pernah terbatas. Amin. Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan tetap nyata Tuhan bagi kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Satu hari lagi Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami ingin datang ke hadirat-Mu lagi Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur, kami menyembah-Mu Tuhan, bahwasannya Engkau terlalu baik bagi Amin. kehidupan kami Tuhan. Amin. Engkau yang sudah mengurapi hamba-Mu Tuhan, Ya, Yesus. sehingga perkataannya yang keluar dari mulutnya itu berasal daripada-Mu saja Tuhan. Kau urapi kami juga dan jemaat yang mendengarkan program ini di rumah Tuhan. Haleluya. Sehingga firman itu tumbuh dan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Ya, Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita masuk di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Suratan 1 Petrus pasalnya yang pertama, kita lihat bersama, kita baca pada ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayatnya yang ke-7, Bapak Ibu Saudara. Ayat ketiga sampai ayatnya yang ke-7. Sama-sama kalau saudara sudah menemukannya, kita akan baca sama-sama ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang terakhir, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, saya tidak tahu apakah berita seperti ini masih menarik buat Bapak Ibu Saudara. Apakah berita seperti ini, berita tentang apa Saudara? Berita tentang sorga, ya. Berita tentang upah, berita tentang yang firman Tuhan katakan, saudaraku, kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Ya, kepada satu hidup yang penuh dengan pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Itulah tujuan Yesus lahir, itulah tujuan Yesus mati, itulah tujuan Yesus bangkit, itulah tujuan Yesus naik ke sorga, Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk apa? Untuk menghadirkan saudara, memberikan kepada kita satu hidup yang penuh pengharapan. Dan menurut saudara, apakah berita seperti ini masih menarik buat kita? Ya, berita tentang apa saudaraku? Berita tentang sorga, berita tentang pengharapan yang kekal, tentang sesuatu yang tidak dapat cemar katanya, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga, dan yang tidak dapat binasa. Masihkah berita seperti ini menarik buat Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Karena kita lebih tertarik kepada hal-hal yang duniawi, ya. Saya tidak bicara tentang dosa, tetapi hal-hal yang duniawi, hal-hal yang jasmania, hal-hal yang fana, ya. Bicara tentang keberhasilan, tentang keberkatan, saudara, tentang kekayaan, tentang berlimpah-limpah, tentang bertambah-tambah. Itu sesuatu berita yang buat kita lebih menarik, Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang lebih excited buat kita ketika kita mendengarnya. Tetapi berita seperti ini seringkali sudah menjadi sesuatu yang kita bilang bahwa yang beginian mah orang stres yang nyampeinnya. Yang kayak ginian mah orang lagi depresi yang nyampeinnya, ya. Berita seperti ini mah orang yang udah putus asa yang menyampaikannya, dan yang orang yang suka mendengarnya juga sama gitu.
Enggak, saudara. Petrus bukan orang yang sedang depresi. Petrus bukan orang yang lagi stres. Petrus bukan seorang yang lagi putus asa dalam hidupnya. Enggak. Pembicaraan tentang sorga adalah pembicaraan orang yang penuh dengan pengharapan. Ada amin, saudara ya. Orang yang berbicara tentang sorga adalah orang yang memiliki pengharapan yang sejati dalam hidupnya. Dan berita seperti ini yang pagi ini kita harus dengar baik-baik, Bapak Ibu Saudara. Berita tentang apa? Tentang ada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan, sesuatu yang tidak dapat binasa pada ayat yang keempat. Kalau saudara lihat, sesuatu yang tidak dapat cemar, saudaraku, ya, yang tidak dapat, yang dikatakan dalam terjemahan yang lain, yang tidak ternilai harganya, yang tidak dapat cemar itu, saudaraku, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi saya dan saudara. Berita yang seperti ini yang Paulus mau sampaikan dan firman Tuhan mau sampaikan buat saya dan saudara pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, tentang sesuatu yang kekal, sesuatu yang abadi, yang sudah tersimpan di sorga. Itulah sebabnya ayat selanjutnya, saudaraku, ayat selanjutnya menjadi sesuatu yang diingatkan oleh Petrus kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Ibrani pada waktu itu. Karena kita tahu pelayanan Petrus itu ditujukannya bukan kepada orang-orang asing, tetapi kepada orang-orang Yahudi, saudaraku, ya, kepada orang-orang Yahudi yang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita melihat bagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-6, saudaraku, ayat yang ke-6, saudara boleh baca sama-sama dengan saya. Pada ayat yang ke-6, saudara, ayat yang ke-6 bilang begini, saudaraku, ya. Ayat 6 dan ayat yang ke-7 saja kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, tapi ada satu hal yang harus kita kerjakan. Ada satu hal yang harus kita lakukan hari-hari ini. Apa itu, saudaraku? Ya, memelihara, saudaraku, ya, memelihara iman kita, saudaraku. Memelihara iman kita. Kenapa? Karena iman kita ini akan diserang dengan berbagai pencobaan-pencobaan. Kepercayaan kita akan diserang, akan diganggu, akan diserbu, saudaraku. Oleh apa? Oleh segala pencobaan-pencobaan, oleh segala masalah-masalah, oleh segala kesulitan-kesulitan hidup, saudara. Dan hari-hari ini kita sedang mengalami situasi yang seperti itu. Ya. Sesungguhnya bukan ekonomi saudara yang lagi diserang. Sesungguhnya bukan kesehatan saudara yang lagi diserang. Sesungguhnya bukan rumah tangga saudara yang lagi diserang. Sesungguhnya bukan masa depan saudara yang lagi diserang. Tapi sesungguhnya yang lagi diserang adalah apa, saudaraku? Iman kita. Iman saya, iman saudara. Dan untuk memperoleh seperti yang dikatakan pada ayat yang keempat itu, satu bagian yang tidak dapat binasa, satu bagian yang tidak dapat cemar atau yang tidak ternilai harganya, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita itu, saudara, itu butuh iman yang terpelihara. Itu butuh iman yang terjaga. Itu butuh iman yang tetap, saudaraku, tetap utuh. Ketika hari-hari yang seperti ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, situasinya semakin sulit, situasinya semakin sukar. Dan semua situasi-situasi itu ditujukannya untuk apa? Mengarahnya kepada apa? Kepada iman saya dan saudara. Supaya iman saya dan saudara rontok, supaya iman saya dan saudara hancur, pecah berkeping-keping. Supaya iman saudara tidak lagi kuat berdiri, akhirnya jatuh. Ini, saudara, kenyataannya.
Ini berita yang sedang diperdengarkan, satu penghiburan buat kita, tapi juga sebuah peringatan buat saya dan saudara. Sekali lagi, keadaan yang sedang terjadi apapun itu bukan sedang menyerang hidup saudara, itu bukan sedang menyerang masa depan saudara, itu bukan sedang menyerang saudaraku, ekonomi saudara. Tapi apa yang dia sedang serang? Dia sedang serang iman. Dia sedang mau coba merusakkan iman kita. Dia sedang mau rontokkan itu iman kita. Kalau iman ini hancur, kalau iman ini rontok, kalau iman ini berkeping-keping, maka ayatnya yang keempat itu nggak pernah terjadi dalam hidup kita. Kita akan kehilangan janji itu. Tolong kita saudara, ya, kita butuh kekuatan Tuhan untuk kita menjalani hidup ini. Ada amin saudara. Dan saya percaya, ya, sesuai dengan firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan memberikan kemampuan kepada saya dan saudara. Untuk apa? Untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan, tetap berkemenangan di dalam menghadapi pencobaan-pencobaan yang sulit seperti ini. Dan saya percaya saudaraku, Tuhan bukan cuma menyertai kita, tapi Dia melengkapi kita. Dia memberikan saudaraku apa yang kita butuhkan untuk kita tetap mampu menjalani kehidupan yang semakin sukar hari-hari ini. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari pagi ini sama-sama kita memeriksa keadaan kita. Seperti apa iman kita pagi hari ini? 1 bulan lebih kita sudah mengalami COVID-19, ya. Sudah 1 bulan lebih kita mengalami situasi yang seperti itu. Pemerintah mengatakan bulan Juni, saudaraku, puji Tuhan, ya, bulan Juni sudah akan ada perbaikan, beberapa fasilitas mulai dibuka, ya. Restoran mulai dibuka, mall mulai dibuka, ya. Tapi maksud saya, kita masih harus menjalani ini, situasi-situasi yang seperti ini. Ya, saya cuma mau bilang, sampai kapanpun kita harus tetap bertahan. Ada amin, saudara. Amin. Sampai kapanpun. Ini menjadi doa saya. Biarlah kekuatan Allah yang tidak terbatas itu mengalir buat setiap kita, sehingga sampai kapan kita nggak bisa juga bilang, oh iya sampai di sini. Kalau sampai di sini saya masih bisa bertahan nih. Tapi kalau lebih daripada itu saya udah nggak bisa bertahan. Enggak, saudara. Ayo sama-sama kita kuat. Kita mampu bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Ya, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Ayo, saudaraku. Ayo lekatkan dirimu sama Tuhan. Dengan kekuatan saya, dengan kekuatan saudara, kita rapuh, kita nggak kuat. Tetapi dengan kekuatan Tuhan, saudaraku, ya. Kalau ada angin, makanya iman itu digambarkan melilit, ya, seperti tanaman yang ringan, tanaman yang rapuh. Tetapi ketika dia melilit kepada pohon besar, dia melilitkan kepada batang pohon besar, maka ketika angin datang, angin tofan datang, dia nggak akan tersapu. Dia nggak akan tersapu, padahal dia ringan, padahal dia lemah, padahal dia nggak berdaya sesungguhnya. Tapi apa? Dia lilitkan, saudaraku, kehidupan tanaman yang merambat ini kepada batang pohon yang besar. Dia lilit. Dia rapuh, tapi karena dia lilitkan kepada batang pohon yang besar, dia tidak rapuh lagi. Ada amin, saudaraku. Dia jadi kuat, dia jadi hebat. Kekuatan batang pohon yang besar itu, saudaraku, dia seperti memiliki kekuatan yang sama seperti pohon yang besar itu. Lilitkan hidup kita kepada Tuhan, ya. Tempelkan hidup kita sama Tuhan, sehingga kita yang nggak berdaya ini jadi berdaya. Kita yang rapuh jadi tidak rapuh lagi. Kita menjadi kuat, gagah perkasa. Kenapa? Bukan kekuatan kita, tapi kekuatan pohon besar itu, pribadi Yesus itu, yang jadi sumber kekuatan dan kemenangan buat saya dan saudara. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan beberapa menit ke depan ini. Kita mau angkat hati kita, saudaraku. Kita mau menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara.
kita mau katakan bahwa Tuhan segalanya buat kita, ya. Tuhan adalah sumber hidup kita. Kita naikkan 1501, saudara, mencari wajah-Mu Yesus kekasihku. Ku mencari wajah-Mu Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tahta-Mu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Percaya, ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Segalanya akan indah. Amin, amin. Oh, segalanya
Haleluya. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya mujizat-Mu takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah, segalanya akan indah, segalanya akan indah pada waktunya. Beri kemuliaan sembah. Amin, 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 amin. Kami rapuh Tuhan, kami rapuh. Itulah sebabnya Engkau menawarkan bagaimana caranya supaya kami tidak rapuh, melekat di dalam Engkau, tinggal di dalam Engkau. Engkau yang hebat, Engkau yang kuat, Engkau yang ajaib, Engkau yang tidak bisa diganggu oleh kekuatan apapun juga. Engkau yang tidak bisa digeserkan Tuhan, Engkau yang tidak bisa dirobahkan oleh kekuatan apapun. Sehingga ketika kami ada di dalam Engkau, kami melilit di dalam Engkau, kami tinggal di dalam Engkau, maka kami yang rapuh tidak rapuh lagi Tuhan. Kami yang tidak berdaya jadi tidak berdaya lagi. Kami jadi kuat, kami jadi perkasa di dalam Engkau. Terima kasih banyak Tuhan meteraikan firman-Mu pagi hari ini, supaya setiap kami Tuhan, kami menyadari siapa kami, dan kami percaya Tuhan ada satu hal yang Tuhan sudah sediakan, sesuatu yang kekal, sesuatu yang tak ternilai, sesuatu yang tidak dapat layu. Sorga, upah yang besar Tuhan sudah sediakan buat kami. Kami rindu satu saat kami akan menerima upah yang kekal, itu yang besar, yang hebat, itu yang tak ternilai. Amin. Itu kuatkan kami semua, tabahkan setiap kami Tuhan, mampukan kami, bersamalah dengan kami Tuhan, untuk kami boleh menjalani kehidupan ini, dan kami akan terus berkemenangan di dalam Engkau. Mau menyerahkan seluruh jemaat-Mu sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, rumah tangga mereka, keluarga mereka Tuhan, kesehatan mereka, pekerjaan, bisnis mereka, anak-anak mereka, semuanya Tuhan. Hamba menyerahkan, ada dalam perlindungan, ada dalam berkat, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini yang terangkat Tuhan, mereka yang sakit hamba berdoa, jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan kesehatan mereka oleh kuasa bilur Tuhan Yesus, mereka disembuhkan. Mereka yang
Tuhan Yesus, lemah Tuhan, kuatkan mereka lagi. Mereka yang berputus asa, mereka yang kehilangan pengharapan, berbelas kasihan pada mereka, dijamah mereka, dikuatkan mereka, dipulihkan mereka. Usaha-usaha jemaatmu juga yang sedang menurun, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan itu tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh kekuatan apapun juga. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat pada jemaatmu supaya mereka boleh tetap berkarya, dan dari apa yang mereka lakukan ada berkat Allah yang berlimpah yang menyertai, dicurahkan buat setiap mereka. Terima kasih buat hari ini. Kami percaya ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami, yang menyertai, membela, menolong kami, memberkati kami, melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, sambut hari yang baru ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sampai hari Senin Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati.